So what we get drunk, so what we smoke weed, we just having fun, we don't care who see. So what we go out, that how it's supposed to be, living young and wild and free. Kayaknya Mbak ya, lagu ini cocok untuk menemani membuka obrolan kita siang ini dengan Bu Ratna. Mbak Ratna Gali. Selamat siang Mbak Ratna. Siang Mbak. Selamat datang di Bincang Seru Biru Fakultas Hukum Universitas Widjaputra. Love friend, Mbak Ratna ini adalah anggota komunitas dari Lingkar Ganja Nusantara. Kalau ngomong komunitasnya ini, jujur Mbak, saya ini ngeri-ngeri sedap ini ya. Kalau sudah ngomong perganjaan ini kayaknya hampir semuanya itu gitu ya. Menyeramkan ya Pak? Menyeramkan. Tapi boleh nggak kita dijelasin kira-kira gimana sih Lingkar Ganja Nusantara itu, actionnya seperti apa, terus bagaimana, terus apa yang bisa dilakukan oleh LGN itu, gimana Pak? Iya, tapi saya mau nanya dulu Pak ya. Siap. Kan ini jarang banget ya Pak, kampus-kampus yang berani ngomongin ganja gini apalagi di podcast. Terus kenapa kok kampus ini berani gitu Pak? Begini Pak, salah satu yang menjadikan kami untuk tertarik membahas tentang ganja itu sebenarnya permasalahan ini permasalahan nasional, hampir dunia lah katakan demikian. Permasalahan yang sudah sangat kronis yang harus kita selesaikan ya. Apalagi pemerintah sekarang sudah memberikan ancang-ancang ya tentang untuk regulasi perubahan regulasi tentang khususnya ganja ya ini. Nah, ini yang mungkin kami di bidang akademis ini pingin untuk menggali dari sisi lain. Kebetulan ada komunitas yang care ya dengan perganjaan ini Pak. Oh nggak salah Pak, kira-kira demikianlah alasan kenapa kami mengundang gitu. Kira-kira demikian Pak. Ya kalau Lingkar Ganja Nusantara sendiri itu saya sebenarnya ketinggalan jauh Pak, ketinggalan 10 tahun gitu dari awal berdirinya. Karena ini tuh diinisiasi oleh orang-orang tua ya, sekitar tahun 2010-an itu orang-orang yang tahu bahwa ganja ini nggak selayaknya ada di golongan satu narkotika. Ganja ini banyak manfaatnya dan negara-negara lain tuh sudah melegalkan itu, memanfaatkan itu. Jadi LGN ini berawal dari grup Facebook namanya Daulat Legalisasi Ganja, itu tahun 2010-an. Kemudian dibentuklah perkumpulan LGN gitu. Terus berjalannya waktu, perkumpulan itu harus jadi organisasi karena kita harus punya payung hukum untuk mengajukan izin riset. Nah, kebetulan tahun 2015 itu dibikin Yayasan Sativa Nusantara karena kalau bikin izin riset itu nggak boleh organisasi yang ada nama ganjanya. Ya, berbau-bau ganja lah ya, jadinya, melanggar undang-undang soalnya ya. Kalau didengerin tuh kayak gimana gitu. Jadinya dibikinlah Yayasan Sativa Nusantara. Sebenarnya itu udah dapat izin riset Pak, izin riset biji. Cuman sama BNN nggak dibolehin. Jadinya risetnya nggak jalan sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Gitu. Terus sekarang LGN kegiatannya Mbak? Kalau LGN itu ada dua ya, kita advokasi ke pemerintahan, terus sama advokasi ke masyarakat. Nah kalau ke pemerintahan itu yang kerja itu Yayasan Sativa Nusantara. Yes. Nah, kayak kemarin setelah Bu Santi viral itu yang audiensi ke DPR, ke Kemenkes itu yayasan. Sedangkan kalau LGN ini nge-grassroots, menyentuh akar rumput masyarakat. Nah, LGN itu ada banyak regional. Kita nyebutnya regional Pak, ada regional Surabaya, regional Blitar. Oh gitu ya Mbak ya, sudah sampai ke kota-kota kecil ya, kabupaten berarti ya? Di Manokwari juga ada. Di Nganjuk nggak ada kayaknya ini. Anaknya belum ya. Anaknya ketangkep. Jadi yang di Jawa Timur itu ada Blitar, Kediri, sama Surabaya. Oke. Nah kebetulan saya di LGN ini megang koordinator regional. Nah jadinya saya yang koordinasi sama teman-teman di regional. Kalian bikin konten apa, kan konten bagian dari edukasi dan kampanye, betul. Menyuarakan stop ganja phobia. Karena kita targetnya itu
masyarakat udah nggak takut lagi kalau ngomongin ganja dan berani ngomongin ganja di mana-mana termasuk di Ini sini, loh yang Pak. saya katakan ngeri-ngeri sedap itu ya. Kalau ngomong ganja itu image yang terbangun, ya maaf ya Mbak ya. Iya. Image yang terbangun itu satu, barang haram itu pasti ya itu. Dua, berdosa ya. Oke. Memabukkan ya Mbak ya. Jujur saya belum pernah ganja Mbak soalnya Mbak. Katanya gitu, cuman yang kasih testimoni memabukkan ini orangnya nggak pernah ganja, Pak. Ini termasuk saya nih ya, belum pernah ganja ngasih testimoni memabukkan ini ya. Yang penting dicoba dulu, Pak. Nah, dicoba dulu. Wah, ini yang bahaya ini. Yang ketiga ini kalau sudah kena ganja, maka keluarga itu akan menjadi malu. Jadi image yang berkembang seperti itu. Nah, ini kan merupakan tantangan bagi LGN ya untuk merubah image seperti itu bagaimana Mbak? Menggeser stigma masyarakat. Jadi Ya. yang semula mikirnya tabu, terus ternyata ganja juga bisa dijadiin obat, dijadiin industri, dijadiin pertanian, dan melihat sejarah kebudayaan ternyata dulu nenek moyangku ini juga pakai di kehidupan mereka. Jadinya kan jadi biasa gitu. Kayak Pak, nggak Aceh takut gitu lagi. ya, pakai untuk kayak bumbu penyedap gitu ya, Iya, daun betul. salam. Kalau di Jawa itu daun salam, kalau di Iya, sana ada campuran. campurannya kali itu. Sama-sama kayak gliyeng gitu ya, tapi enak gitu ya. Nah, ini menarik Mbak Ratna ya. Mbak Ratna ini kan berkecimpung di bidang perganjaan lah, mengedukasi bagaimana ganja itu tidak seseram yang dibayangkan orang. Nah, manfaat dari ganja itu selama Mbak Ratna itu mengedukasi kepada masyarakat itu apakah memang ada, Mbak? Selain medis ya, saya tidak masuk ke ranah medis karena pasti medis ada bagian. Tapi selain itu, Mbak, apakah ada? Ada, Pak. Ini di buku ini juga lengkap loh, Pak. Kalau dibaca kayaknya ini 2 hari 2 malam ini nggak kelar-kelar gini. Tahun sebelum Perang Dunia itu kan serat ganja ini yang dipakai buat industri. Seratnya itu serat yang paling bagus. Dulu itu juga dipakai buat fashion, baju tas. Nah, kalau sekarang ini fashion yang beredar di sini itu impor dari Nepal. Yang harganya lumayan juga. Terus selain dibuat fashion itu dipakai buat hemkrit, buat bangunan. Itu yang ramah lingkungan dan juga tahan api. Terus kalau dipakai ke baju atau popok gitu itu nggak bau, Pak. Jadi kalau misal kan kalau popok kan rawan bau gitu ya, Pak, itu enggak. Kalau pakai baju berkeringat gitu juga nggak bau. Jadi emang bagus dan itu di luar negeri udah dipakai. Tapi gini Mbak, ini beda ya, ini langsung pada penggunanya. Saya tuh di zaman kuliah, zaman SMA itu ada teman-teman yang pakai gitu ya. Memang tidak seketergantungan itu, tapi pernah saya mendengar ceritanya, saya pernah tanya, "Cak, lapo kon nggawa gawe ganja kok gitu kan gitu." Bilangnya gini, kalau saya pakai ganja ini ya, kalau saya nyusun tugas itu tambah kuat. Imajinasi saya tambah cemerlang gitu ya. Kalau saya mau presentasi itu juga tambah lebih pede. Saya ngomong itu juga tambah lebih nyaman. Jadi kayaknya itu teman saya itu menikmati gitu loh dengan kenyamanan memakai ganja. Apakah itu memang benar ya Mbak ya? Menurut risetnya dari Mbak Ratna ini. Kalau teman-teman yang ya udah testimoninya itu ya memang relax, tapi nggak ketergantungan. Yang menyebabkan ketergantungan itu apa ya, Pak? Itu loh. Aditifnya itu. Bukan kayak kalau rasa terdorong gitu loh, Pak. Oh, gitu. Aku nggak ganja ki, aku raiso aku. Oh, Padahal apa aslinya ya? bisa. Sisi psikologisnya berarti ya? Iya, ketergantungnya tuh di situnya ya. Aku kayak nggak pede dulu gitu, Pak. Padahal sebenarnya tuh dia bisa tanpa ganja itu. Lucu juga Mbak kalau lihat teman-teman saya ganja itu, kalau suaranya hatinya lagi enak ganja di pojokan itu ketawa itu sampai 1 harian nggak kelar-kelar gitu. Tapi kalau misalnya hatinya sedih gitu ya, diputus pacarnya gitu, nangis tuh di pojokan nggak kelar-kelar gitu. Itu yang bahayanya gitu saya kadang. Kenapa guyu ketawa, gendeng, seneng gitu. Katanya seneng gitu ya, katanya seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu manfaat lain dari ganja ya. Oke, kalau bahayanya apa Mbak kira-kira Mbak? Ganja itu, menurut di Mbak Ratna itu? Ya, kalau orang-orang kan ngomongnya THC-nya yang psikoaktifnya itu, Pak, yang bahaya nanti overdosis atau apa gitu. Cuman kemarin di acaranya Rossi di TV One atau apa itu, Dr. Yu Hasan tuh mengatakan bahwa dari 10
golongan narkotika itu ganja itu yang nomor 5 tidak menimbulkan kecanduan sama sekali, cuman sering dipakai itu tapi nggak menimbulkan kecanduan sama sekali. Nah kalau yang sisi buruknya itu yang pertama Pak, kalau nggak di riset itu kita nggak tahu di dalamnya itu ada apa aja gitu. Iya, Jadi harus perlu riset ya. Iya, kalau cuman ngomongin iki bahaya, hasilnya di Aceh itu 13%. Ini riset dari mana? Kalau nggak diriset dulu kan bisa jadi ini cuman klaim terus hoa kan bisa jadi Pak. Jadi harus diriset dulu. Jadi kan overdosis gitu ya. Gitu. Mbak, menarik ini ya, berbicara tentang perganjaan itu menarik, tapi emang Mbak silakan diminum aja ini. Kalau kita ngomong nggak kelar-kelar, saya sungkan ini jadi hostnya ini nggak nawarin minum. Silakan Mbak diminum dulu aja Mbak, enaknya nanti kita ngobrol lebih lanjut. Kalau kita lihat data dan fakta, okupasi dari penjara luar biasa Mbak, iya, Pak, di Indonesia. banget. Terus peningkatannya sudah hampir lebih dari 500%, katanya Yasona Lawli, ya kan? Dan dari sekian penghuni lapas, 95% terkait dengan Ganja. narkotika dan psikotropika, ganja termasuk di dalamnya. Ini PR bagi pemerintah. Bagaimana untuk ya minimal merelokasi atau ya merestrukturisasi lah tentang lapas itu. Nah, ada wacana yang digulirkan kepada DPR untuk merubah yang namanya undang-undang tentang psikotropika dan narkotika ya, terutama terkait dengan ganja. Oke. Saya tertarik itu memang. Dan kalau kita lihat di dunia ya, bahwa di Amerika itu yang namanya toko ganja itu sudah kayak Indomaret dan Alfamart di Indonesia Mbak, ya kan? Bahkan konon katanya ada yang sudah masuk go public, kanabis ya, perusahaan yang berkait dengan marijuana, kanabis itu sudah masuk ke go public. Nah ini merupakan salah satu gambaran bahwa di dunia itu seperti itu. Ya. Orang-orang sini juga banyak Pak yang buka usaha. Oh gitu ya? Wah Indonesia ini menarik juga nih. Banyak yang bikin kue, ada yang bikin fashion gitu. Betul. Banyak sekali orang sini yang karena di Indonesia terlalu dikekang, dia pindah. Nah itu loh Mbak, yang saya perhatikan. Kalau saya lihat sekarang, bahwasanya pemerintah itu ternyata sangat agresif banget di dalam menangkapi lah para pemakai atau pengguna atau bahkan bandar. Nah ini yang menarik itu, kalau boleh tahu menurut Mbak Ratna, ini bedanya pemakai dan bandar itu apa Mbak ini Mbak? Kalau menurut saya ya, saya tadi baca undang-undang Pak. Kalau pemakai itu orang yang menyalahgunakan atau melanggar hukum gitu. Nah untuk pengguna sendiri itu digolongkan jadi dua, yang satu penyalahguna, satunya itu pecandu. Kalau sepenangkapan saya, penyalahguna itu dia ya memang melanggar hukum menggunakan narkotika, cuman nggak kecanduan. Kalau yang pecandu ini kecanduan. Nah kalau yang pengedar itu orang yang menjual belikan atau bertransaksi. Nah cuman di sini tuh kadang dalam praktiknya itu abu-abu Pak. Susah ya Mbak ya? Iya. Betul, itu susah Mbak, itu antara pengguna sama bandar ya. Nah ini yang jadikan pemerintah sebagai dasar ya, makanya pengguna dan bandar itu seringkali menghuni dari namanya lapas itu ya. Nah keagresifan pemerintah ya, kalau menurut saya ya, pemerintah agresif banget dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia. Itu merupakan satu jargon yang amanah yang harus dilakukan oleh pemerintah, melindungi segenap bangsa Indonesia itu sebagai dasar. Nah menurut Mbak Ratna, itu dengan adanya keagresifan pemerintah dalam penegakan hukum tanda kutip tentang ganja, khusus ganja Mbak, bagaimana Mbak ini? Ini kan karena saya melihat LJN itu paling getol di dalam mengkampanyekan tentang legalitas ganja. Ya, gimana Mbak? Karena kalau menurut laporannya ICJR kemarin kan, IJRS itu tuh yang paling banyak itu yang ditangkap bukan bandarnya Pak. Bandarnya itu cuman 18%, sedangkan kalau pengguna ini 44,6% dan pengedarnya itu di bawah itu. Jadi yang paling banyak ketangkep ini pengedarnya. Harusnya kan kalau memang mau memberantas narkotika, mau war on drugs itu ya bandarnya sama produsennya. Produsennya itu yang kena cuma 0,4 Pak.
kan kalau produsen ketangkep dia kan nggak mau produksi lagi, nggak mungkin si narkotika ini nyebar. Nah kalau sekarang tuh kalau saya lihat terlalu fokus ke yang penggunanya ini, di hilir istilahnya. Nah yang di hulu ini nggak diatasi. Kan tidak ada apa-apain gitu ya? Iya, jadi kan meskipun di hilir dibersihkan, dari hulunya masih datang lagi gitu terus, kapan selesainya? Jadi kalau seperti itu susah ya. Nah memang benar, mungkin kalau seperti itu tidak bisa dilaksanakan, maka perlu adanya satu terobosan yang disampaikan oleh pemerintah tentang melegalkan ganja, khusus ganja, ya, yang ditarik dicabut dari narkotika golongan 1. Nah, kalau Mbak gimana menurut itu? Sebenarnya nggak melegalkan ya Pak, cuman regulasi. Kan nanti kalau takutnya istilah melegalkan itu dilegalkan sebebas-bebasnya, padahal nggak, kayak yang di Thailand itu bilangnya legal sampai penanaman. Penanaman pun masih diatur, paling banyak berapa pohon gitu di rumah, dan belinya harus dari satu tempat itu. Kalau beli dari tempat lain kan juga nggak boleh. Nah kalau gimana tadi Pak pertanyaannya? Nggak, dengan legalisasi yang akan diterapkan pemerintah itu tentang ganja, khusus ganja, dengan mencabut ganja dari golongan 1 itu, pendapat Mbak Ratna sendiri bagaimana? Apakah saya setuju misalnya, atau saya kurang setuju, atau saya tidak setuju dengan keadaan seperti itu nantinya? Setuju Pak, agar nanti segera di riset. Nah dari riset itu kan bisa dikembangkan kan, kayak kemarin itu ada webinar jalan panjang legalisasi ganja, itu dibahas guru besarnya itu sampai ngebahas mitigasinya setelah pasca legalnya tuh kita harus bikin tanaman yang low THC. Jadi THC-nya tuh kalau bisa 0%. Jadi yang dibudidayakan itu tanaman yang full CBD buat medis toh gitu. Jadi kan penyalahgunaan itu nggak ada kalau narkotika itu dipegang tangan yang benar, tangan pemerintah yang meregulasi itu. Wait. Ya. Kalau misalnya regulasi itu dengan mengontrol tanaman, kira-kira menurut Mbak bisa nggak pemerintah ngontrol tanaman itu? Wong saya aja, teman saya kadang-kadang, kita tanaman tanduran apa boleh? Ganja itu ditanam di kos-kosan kayak gitu, itu satu gitu. Katanya saya juga gini, makanya wah ini bahaya juga. Nah ini seperti itu loh Mbak, yang mungkin menurut LGN bagaimana? Mbak Ratna sendiri bagaimana dengan kondisi pengontrolan tanaman ini? Semuanya kan berbasis tanaman dulu. Iya. Kalau bisa ditanam, bisa berarti kan produksinya lancar. Tapi kalau susah menanamnya kan nggak bisa nah gitu loh. Dan pemerintah pasti susah kalau saya. Tapi menurut Mbak bagaimana nih? Kan kalau misalnya itu bisa diregulasi, jadi yang itu khusus pemerintah di satu tempat aja dulu buat percobaan. Kalau misal ini ngontrolnya bagus, dan kemarin kan dosen yang UGM itu bilang ini ada terobosan baru, tanamannya itu di hibrida, pokoknya belinya harus dari satu tempat ini. Kalau ada orang lain yang nanam atau perusahaan lain nanam yang belinya nggak di sini itu ya kenakan hukuman aja, nggak apa-apa, karena kan ini fokusnya ke medis. Ini mirip-mirip dengan haki kalau gitu Mbak ya. PVT, perlindungan varietas tanaman. Jadi perlindungan varietas tanaman itu kalau sudah dimuliakan ya, jadi tanaman itu fungsinya dirubah lebih baik ya. Artinya bukan ganja murni tapi di makeover supaya tidak terlalu keras atau bagaimana. Mungkin itu mungkin bisa ya. Ya kembali lagi ya, kita berharap kepada pemerintah supaya bisa lebih bijak dalam menyelesaikan permasalahan legalitas tentang ganja ini. Mbak, kira-kira masukan yang bisa Mbak Ratna sampaikan kepada pemerintah tentang legalitas ganja ke depan seperti apa Mbak? Semoga secepatnya ya, karena terutama untuk putusan dari MK, karena kan dari 2020 kita tim koalisi itu udah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait penggunaan ganja medis itu, ingin meninjau ulang penjelasan pasal 6 ayat 1 dan pasal 8 ayat 1 untuk penggunaan narkotika golongan 1 untuk kepentingan medis termasuk ganja gitu. Nah, kita tuh pengen segera dikasihlah putusan gimana boleh apa enggak, soalnya anak-anak khususnya yang berkebutuhan khusus kayak anaknya Bu Santi yang kena cerebral palsy itu banyak Pak, yang mereka tuh nggak bisa nunggu lama lagi gitu. Kalau mereka nunggu lama lagi tuh kasihan,
apa ya, sensorik otaknya tuh menurun Iya, gitu, iya, Pak. iya, betul, Dan betul, yang betul. dibutuhkan saat ini mendesak itu kan buat medisnya itu, kenapa nggak dikasih kelonggaran lah. Kemarin itu ada alternatif gini, Kemenkes bisa, ini lewat Kemenkes aja kalau Ya. misal daripada ngerubah undang-undang yang jatuhnya nanti bingung kan Pak ngatur, kalau ganja dikeluarkan dari golongan 2 kan nanti bingung, nanti banyak-banyak pihak. Kemenkes aja yang bikin Permenkes yang dia tuh mengeluarkan ganja atau cannabidiolnya aja deh, kan yang dipakai buat medis kan cannabidiolnya. Iya. Ya udah cannabidiolnya aja masukkan golongan 2. Jadi ntar yang dipakai bukan ganjanya secara utuh gitu. Zatnya yang Ya. dia ini yang susah memang, Mak. Dengan di pasal 112 teman mengatakan bahwa yang namanya barang siapa Iya, menyediakan, memilih. memiliki, menguasai, ya kan? Itu bisa kena penjara 12 tahun maksimal dan denda 8 miliar maksimal. Ini yang menjadi salah satu kriminalisasi terhadap ganja itu sendiri. Semuanya Terancam. ya kalau mau dirubah ya pasal itu dirubah. Mungkin kayak gitu ya nantinya. Bisa jadi Pak. Oke. Mbak Ratna, saya terima kasih atas kesempatan yang menarik ini. Jadi kita ini membicarakan antara daun dan hukum ini ya gitu ya. Jadi ini luar biasa yang harus kita perhatikan dari segi ya, dan sekali lagi saya terima kasih atas kehadirannya. Jangan bosan-bosan di Biru nanti ya. Mungkin ke depan kami juga akan mengundang Mbak Ratna untuk riset bareng. Ya. Baik Pak, dengan senang hati. Nah, Saya itu. juga terima kasih banyak Pak Siap. udah diundang di sini. Saya juga diajakin terima ngobrol. kasih. Saling tukar pengetahuan, sharing-sharing gitu ya. Love friend pastinya menarik. Kalau berbicara daun dan hukum, nah, bagaimana pendapatnya Mbak Ratna yang sangat memperjuangkan tentang legalitas dari ganja itu, dan bagaimana hukum yang kaku untuk melaksanakan undang-undang dan pasal-pasalnya yang sudah disampaikan tadi. Terima kasih atas perhatiannya.